Begitu resmi menjabat, Herdman langsung bekerja. Ia mempelajari seluruh materi pemain timnas Indonesia dan menyimpulkan satu hal penting. Skuad ini harus dibongkar. Tunjuk jadi tuan rumah drawing Piala AFF 2026. Era baru timnas Indonesia racikan John Herdman dimulai. Ambil melalui kesepakatan 15 anggota Exco PSSI, termasuk jajaran pimpinan seperti Erick Thohir, Zainuddin Amali, dan Ratu Tisa. Saat ini, PSSI sedang mematangkan rincian kontrak yang meliputi durasi kerjasama, nilai kontrak dan kesepakatan gaji, dan skema bonus berdasarkan target prestasi yang dicapai. Selepas itu, Desember 2025, sepak bola Indonesia resmi memasuki babak baru. Beberapa bulan setelah memecat Patrick Kluivert, PSSI akhirnya mengambil keputusan besar. Lewat rapat Exco yang digelar pada 18 Desember 2025, PSSI secara resmi menunjuk John Herdman sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Dan ini bukan penunjukan sembarangan. John Herdman adalah sosok yang rela menolak tawaran timnas Honduras dan Jamaika demi satu tantangan besar, membawa skuad Garuda terbang tinggi di Asia, bahkan dunia. Dalam pernyataan pertamanya, Herdman menegaskan satu hal. Dia akan memberikan segalanya untuk Indonesia. Desember 2025, sepak bola Indonesia resmi memasuki babak baru. Beberapa bulan setelah memecat Patrick Kluivert, PSSI akhirnya mengambil keputusan besar. Lewat rapat Exco yang digelar pada 18 Desember 2025, PSSI secara resmi menunjuk John Herdman sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Dan ini bukan penunjukan sembarangan. John Herdman adalah sosok yang rela menolak tawaran timnas Honduras dan Jamaika demi satu tantangan besar, membawa skuad Garuda terbang tinggi di Asia, bahkan dunia. John Herdman bawa staf kepelatih mewah. Ada mantan analisis tim Barcelona. Revolusi perbaikan timnas segera dimulai. John Herdman dikenal sebagai pelatih yang gemar menggunakan formasi 3-4-2-1. Formasi ini sangat fleksibel. Bisa menyerang dari segala arah, tapi tetap solid saat bertahan. Dengan 6 pemain menguasai area tengah, Herdman ingin Indonesia mendominasi permainan, bukan sekadar bertahan. Saat menyerang, pemain menyebar ke seluruh penjuru lawan dikurung di area pertahanan bola, disuplai cepat ke penyerang utama. Saat bertahan, pressing tinggi langsung diterapkan. Hanya menyisakan satu pemain di depan, intensitas tidak boleh turun selama 90 menit. Formasi 3-4-2-1 ini diyakini akan menjadi identitas baru timnas Indonesia. Penjaga gawang and back tengah di bawah Mistar, John Herdman masih mempercayai Emil Audero Mulyadi. Kiper kelahiran Lombok itu tengah menjalani musim terbaiknya di Serie A bersama Cremonese. Kemampuan refleks, distribusi bola, dan ketenangan Emil menjadi kunci dalam sistem build-up dari belakang. Di lini belakang, Herdman menyiapkan 3 bek tengah kuat. Jay Itzes akan menjadi pemimpin sekaligus libero modern. 2 pendampingnya adalah Rizky Ridho di sisi kanan dan Pascal Struijk di sisi kiri. Kombinasi ini merepresentasikan Serie A, Super League, dan Premier League. Sebuah lini pertahanan berkelas Eropa. Back sayap dan gelandang tengah. Untuk posisi wingback, Herdman memilih pemain dengan stamina dan kecepatan tinggi. Kevin Dix di kanan, Calvin Verdong di kiri, keduanya aktif menyerang, tapi disiplin saat bertahan. Di sektor paling krusial, yaitu double pivot, terjadi perubahan besar. Tom Hai dan Joey Pelupesi mulai ditinggalkan. Sebagai gantinya, Herdman mengincar 2 gelandang muda keturunan. Givay Ezekiel, Ajax Amsterdam, Kian Fitzjim, FC Utrecht. 2 pemain ini dikenal sebagai gelandang kreatif, pengatur tempo,